Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di MIPAS Channel bersama saya Abdul Rashid Fahmi pada pembelajaran matematika. Baiklah adik-adik semua, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang materi pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Baiklah adik-adik, tidak usah menunggu lama lagi, silakan simak video berikut ini. Oke, sebelum kita lebih lanjut lagi, alangkah baiknya kita ingat kembali apa sih itu yang namanya pertidaksamaan. Mungkin kalian masih ingat. Pertidaksamaan itu merupakan kalimat terbuka yang menggunakan tanda ketidaksamaan. Tepat sekali. Bisa disebutkan contoh lambang ketidaksamaan? Lambang ketidaksamaan itu lambangnya adalah kurang dari sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan. Pertama kita harus tahu dulu dasar dari pertidaksamaan, yaitu yang pertama sifat penjumlahan dan pengurangan. Sifat penjumlahan dan pengurangan pada pertidaksamaan ini tidak akan merubah tanda ketidaksamaannya. Ya, misal saya punya 3 buah bilangan aljabar A, B, dan C. Nah ini akan saya operasikan bentuknya seperti ini. Misal saya punya A kurang dari B. Maka ketika ditambahkan dengan C kedua ruasnya ini tidak akan merubah yang namanya tanda ketidaksamaan, maupun dikurangi juga sama ya. Atau saya punya A lebih dari B. Ketika ditambahkan dan dikurangi C, ini tidak akan merubah tanda di kedua ruasnya seperti itu. Oke? Ya, bisa dipahami ya. Untuk lebih lanjutnya bisa kita perhatikan contoh yang berikut ini. Misal saya punya 5 itu kan kurang dari 6. Kalau kita gunakan garis bilangan ya. Nah, ini kedua ruasnya akan saya kurangi dengan 2. Maka tanda ketidaksamaannya ini tidak akan berubah. Yaitu 3 tetap kurang dari 4. Atau misalkan di sini negatif 1 kan lebih besar dari negatif 3. Ketika ini akan saya tambahkan atau jumlahkan, maka ini hasilnya tetap tanda ketidaksamaannya tidak berubah juga, yaitu 6 pasti akan lebih besar dari 4. Oke ya, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, akan saya hapus dulu aja. Yang kedua, sifat perkalian dan pembagian pada ketidaksamaan. Ini yang pertama, ini ada 2 ya untuk pembagian perkalian. Ini apabila pertidaksamaan tersebut akan dikali atau dibagi dengan yang namanya bilangan real positif ya. Misalkan kita akan kali atau dibaginya dengan bilangan positif, maka tanda pertidaksamaannya ini tidak akan berubah ya, tidak akan berubah. Misal saya punya A, B, dan C lagi contohnya ya. Nah, misal sini saya akan menuliskan A itu kurang dari B. Ketika akan kita kalikan, maka ini tidak akan merubah yang namanya tanda ketidaksamaannya. Langsung aja kita contoh. Nah ini kan 3 itu kan kurang dari 4. Nah kedua ruas ini akan saya kalikan dengan 2 positif ya. Maka hasilnya itu tidak akan merubah tanda pertidaksamaannya. 6 itu kan kurang dari 8. Oke ya, paham ya? Sampai sini paham dulu ya. Oke, berikutnya apabila dikali atau dibagi dengan yang namanya bilangan negatif ya. Maka ketidaksamaannya ini tidak akan maka tanda ketidaksamaannya ini akan berubah ya. Misal di sini saya punya A, B, dan C. Tetap. Nah, dalam soal ini
Misal A ini kan kurang dari B. Maka ketika akan dikalikan dengan bilangan negatif, ini tanda pertidaksamaannya akan berubah. Ya. Jadi yang asalnya kurang dari jadi lebih dari. Contoh ya. Misal tetap saya misalkan punya contohnya itu 3 kurang dari 4. Kedua ruas ini akan kita kalikan dengan negatif. 3 kali negatif 2 berapa? Negatif 6 ya. Terus 4 kali negatif 2 adalah negatif 8. Nah, di sini kan kurang dari negatif 6 kurang dari negatif 8. Nah, supaya lebih afdolnya lagi kita cek dulu ya dengan garis bilangan. Coba kalian perhatikan pada garis bilangan negatif 8, ini yang saya tandai negatif 8. Terus yang berikutnya akan saya tandai itu negatif 6 di mana posisinya. Nah, negatif 6 itu kan ada di sebelah kanan negatif 8. Nah, kalau ke sebelah kanan itu kan pasti akan semakin besar. Maka negatif 8 itu pun harusnya kurang dari negatif 6 atau negatif 6 lebih besar dari negatif 8. Sehingga penyelesaiannya ini adalah itu 3 dikali negatif 2, 4 dikali negatif 2. Maka nanti tanda pertidaksamaannya ini akan berubah. Jadi negatif 6 itu pasti lebih besar dari negatif 8. Oke, ya. Bisa dipahami adik-adik semuanya? Kalau misalkan bisa dipahami, akan Bapak hapus dulu ya. Langsung ke pertidaksamaan nilai mutlak. Pertama di sini pertidaksamaan nilai mutlak ini ada bentuk mutlak dari fx kurang dari a. Maka penyelesaiannya itu adalah negatif a kurang dari fx kurang dari a. Contoh ya, kita langsung ke contoh aja, nggak usah bertele-tele ya. Nah, misalkan sini saya ada soal tentukan nilai x dari mutlak 2x dikurang 7 kurang dari 3. Maka untuk penyelesaiannya adalah pertama ini kita akan menentukan dulu mana yang menjadi fx-nya ya, dan mana yang menjadi a-nya. Fx-nya itu kan sini 2x dikurangi 7, a-nya itu adalah 3. Maka untuk penyelesaiannya di sini adalah negatif 3, a-nya kan 3, berarti negatif 3 kurang dari 2x dikurangi 7 kurang dari 3. Nah, 7-nya pindah ruas ke kiri dan ke kanan. Nah, kalau dipindah ruaskan asal negatif kan jadi positif gitu ya. Maka negatif 3 ditambah 7 kurang dari 2x kurang dari 3 tambah 7. 4 kurang dari 2x kurang dari 10. Nah, kedua ruasnya kita dibagi 2 ya semuanya. 4 dibagi 2, 10 juga kita bagi 2. Maka akan kita dapatkan yaitu hasilnya adalah x lebih besar dari 2, x kurang dari 5. Atau 2 kurang dari x kurang dari 5. Jadi penyelesaiannya untuk mutlak 2x min 7 kurang dari 3 itu hasilnya adalah x lebih besar dari 2, x kurang dari 5. Untuk bentuk yang kedua, mutlak fx lebih dari a. Maka untuk penyelesaian di sini ada 2 ya. Ada 2 jenis penyelesaiannya, yaitu pertama ketika fx-nya ini kurang dari negatif a atau fx-nya ini akan lebih besar dari a. Contoh ya. Misal saya punya soalnya di sini itu tentukan nilai x dari mutlak 3x dikurangi 2 lebih besar sama dengan 4. Pertama, sama seperti soal yang tadi ya, kita tentukan dulu fx-nya dan tentukan nilai a-nya. Nah, fx-nya di sini berapa? Yaitu 3x dikurangi 2 dan a-nya itu adalah 4. Ya. Maka 3x dikurangi 2 kurang dari negatif 4 atau 3x dikurangi 2 lebih besar sama dengan 4. Nah, 3x, nah min 2-nya kita pindah ruas ke kanan ya. Maka 3x kurang dari sama dengan min 4 ditambah 2. Min 4 tambah 2 itu kan negatif 2 ya. 3x kurang dari sama dengan negatif 2. X-nya itu kurang dari sama dengan negatif 2/3.
Nah berikutnya, nah ini adalah 3x lebih besar sama dengan 4 tambah 2. 3x lebih besar sama dengan 6. Maka x yang dapatkan di sini adalah 6/3. Maka x-nya itu lebih besar sama dengan 2. Jadi, untuk penyelesaian pada pertidaksamaan, nilai mutlak 3x dikurangi 2 lebih besar sama dengan 4, itu adalah x kurang dari sama dengan negatif 2/3 atau x lebih besar sama dengan 2. Nah, untuk yang ketiga, ini saya punya bentuk yaitu mutlak fx lebih dari mutlak gx. Maka untuk penyelesaiannya ini saya gunakan dikuadratkan kedua ruasnya. Ya, kita akan coba bahas dua soal ini ya. Kuadratkan. Nah, untuk ruas kanan ini akan kita buat sama dengan 0 ya. Akan kita buat 0 ya. Maka fx dipangkatkan 2, maka gx-nya pindah ruas ke kiri karena ruas kanan ini akan kita buat 0 ya. Nah, dikurangi gx dipangkatkan 2 lebih besar dari 0. Nah, seperti pada video sebelumnya ada sifat ke-6 ya, yaitu fx tambah gx. Nah, fx dikurangi gx lebih besar dari 0. Nah, tapi kalau pada video sebelumnya itu kan mutlak x lebih besar mutlak y ya. Jadi x pangkat 2 y pangkat 2 gitu kan. Nah, ini juga tidak jauh beda dengan seperti itu sih sebetulnya mah ya. Contoh, misal saya di sini punya soal ya, tentukan penyelesaian dari setiap pertidaksamaan berikut ya. Pertidaksamaan nilai mutlak ya, maaf. Mutlak 1 dikurangi 2x lebih besar sama dengan mutlak x dikurangi 2. Yang berikutnya, mutlak 2x kurangi 1 kurang dari sama dengan mutlak x tambah 4. Nah, kita akan coba bahas soal yang pertama dulu, yaitu mutlak 1 dikurangi 2x lebih besar sama dengan mutlak x dikurangi 2. Sini punya fx-nya ya, itu adalah 1 dikurangi 2x, gx-nya itu adalah x dikurangi 2. Maka nanti akan kita dapatkan di sini tuh kedua ruasnya akan kita kuadratkan ya. Yang pertama 1 dikurangi 2x pangkatkan 2, terus x dikurangi 2 dipangkatkan 2 juga gitu ya. Nah, untuk ruas kanan ini kita akan dibuatkan 0. Sehingga 1 dikurangi 2x dipangkatkan 2 dikurangi dalam kurung x dikurangi 2 pangkatkan 2 lebih besar sama dengan 0. Maka seperti tadi udah dijelaskan, 1 dikurangi 2x ditambah x dikurangi 2. Yang satunya lagi itulah 1 dikurangi 2x dikurangi dalam kurung x dikurangi 2 juga. Ya, lebih besar sama dengan 0. Sehingga di sini kita turunkan dulu 1 dikurangi 2x ditambah x dikurangi 2. 1 dikurangi 2x dikurangi x dikurangi tambah 2. Kenapa tambah? Karena min kali min jadi plus ya. Lebih besar sama dengan 0. Maka di sini min 1 dikurangi x negatif 3x ditambah 3 lebih besar sama dengan 0. Ini hasilnya adalah negatif 1 x-nya. Kenapa negatif 1? Karena gini ya, dijabarkan lagi negatif 1 dikurangi x sama dengan 0. Maka negatif x, satunya pindah ruas kan 1. Maka x-nya adalah negatif 1. Begitupun juga sama. Itu negatif 3x tambah 3 sama dengan 0. Negatif 3 sama dengan negatif 3 gitu ya. X-nya sama dengan 1. Maka ini ada titik kritisnya yaitu negatif 1 dan 1. Nah, untuk ke sebelah kiri ini adalah x-nya kurang dari sama dengan negatif 1. Yang tengah-tengah ini interval dari negatif 1 sampai dengan 1. Dan ke kanan itulah lebih besar dari 1. Kan dalam soal ini itu adalah lebih besar sama dengan 0. Maka ketika nanti kita cek dengan uji kritisnya, itu harus positif nilainya. Gitu ya. Harus positif. Maka
kita uji daerah penyelesaiannya itu pertama ketika X-nya kurang dari sama dengan negatif 1. Kita akan ambil sampelnya itu yang kurang dari negatif 1 kan negatif 2 dan seterusnya ya. Kita cek dengan negatif 2. Maka akan kita substitusikan ke pertidaksamaan ya pada soal yang ini ya. Itu X-nya kita ganti dengan negatif 2. Maka negatif 1 dikurangi dalam kurung negatif 2. Negatif 3 dalam kurung negatif 2 ditambahkan 3 lebih besar sama dengan 0. Nah ini kan 1 kali 9. Positif-positif ya dua-duanya ya. Maka hasilnya adalah positif. Jadi untuk interval dari X kurang dari sama dengan negatif 1 itu pasti akan bernilai positif. Terus berikutnya kita cek yang interval yang tengah. Ya, lebih besar dari negatif 1 kurang dari 1. Maka kan kita ambil sampelnya itu dengan X sama dengan 0 sebagai titik ujinya ya. Nah, lalu si 0 ini nanti akan kita masukkan ke pertidaksamaannya juga. Negatif 1, nah X-nya kita ganti dengan 0. Maka hasilnya itu akan kita dapatkan, hasilnya adalah apa? Negatif. Gitu ya. Oke. Karena yang diminta pada soal ini adalah lebih besar sama dengan 0 atau positif, maka interval yang memenuhinya itu adalah apa? Itu ketika X-nya kurang dari negatif 1 dan ketika X-nya lebih besar sama dengan 1. Lah, kok bisa begitu sih? Ya, karena ketika setiap melewati yang namanya titik uji kritis, itu pasti akan berganti arah tandanya. Ya, seperti itu. Oke. Ya, bisa dipahami ya. Soal yang berikutnya kan kita jawab juga ya. Nah, ini mutlak 2X dikurangi 1 kurang dari mutlak X tambah 4. Nah, pada soal sebelumnya udah pernah saya kasih ya soal seperti ini, tapi bentuknya persamaan, bukan pertidaksamaan. Nah, sekarang kita pertidaksamaannya. Caranya nggak jauh beda. Ya, kedua ruasnya ini kita dikuadratkan dulu. Ya, itu 2X dikurangi 1 dipangkatkan 2, kurang dari X tambah 4 dipangkatkan 2 juga. Nah, berikutnya itu adalah ruas kanan akan kita buat 0 ya. Jadi X tambah 4 dipangkatkan 2 ini akan kita pindah ke ruas kiri. Sehingga akan didapatkan 2X dikurangi 1 pangkatkan 2 kurangi dalam kurung X tambah 4 pangkatkan 2. Kurang dari 0 ya. Nah, berikutnya itu kita turunkan lagi seperti yang video sebelumnya, yaitu 2X dikurangi 1 ditambah X tambah 4 dalam kurung 2X dikurangi 1 dikurangi dalam kurung X tambah 4 gitu ya. Ini kurang dari 0. Terus kita jabarkan lagi, kita turunkan lagi 2X dikurangi 1 X tambah 4, karena itu kan ditambah ya, dia tetap gak akan berubah. Terus 2X dikurangi 1, nanti sini jadi dikurangi X dikurangi 4 kurang dari 0 gitu ya. Sehingga di sini dapatkan 3X ditambah 3X dikurangi 5 kurang dari 0. Nah, untuk 3X tambah 3 dapatkan X-nya itu sama dengan negatif 1 seperti yang tadi video di pembahasan sebelumnya itu dijelaskan ya. Kita jabarkan 3X tambah 3, 3-nya pindah ruaskannya negatif 3, 3X sama dengan negatif 3, maka X-nya negatif 1. X kurangi 5 sama dengan 0, maka X-nya ini sama dengan 5. Nah, ini untuk titik kritisnya ya. Lihat sama kalian ada perbedaan dengan penjelasan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu ada ditandain tebal ya bulatnya gitu kan. Kalau ini ada kosong gitu. Kenapa? Karena pada pertidaksamaannya tidak menggunakan tanda sama dengan, itu kurang dari aja bukan kurang dari sama dengan gitu ya. Maka dapatkan di sini untuk ke sebelah ke arah kiri itu X kurang dari negatif 1. Yang tengah-tengahnya interval tengah-tengah itu X lebih besar dari negatif 1 kurang dari 5, X lebih besar dari 5.
Karena dalam soal ini kurang dari 0, maka ketika nanti diceknya itu harus tanda negatif. Nah, berikutnya akan kita ambil sampel uji ya. Itu titik uji untuk X kurang dari negatif 1. Tetap sama dengan yang seperti tadi, saya akan ambilnya itu dengan negatif 2 sebagai titik ujinya ya. Lalu kita substitusikan ke pertidaksamaannya, yaitu X-nya kita ganti dengan 2, negatif 2 ya, maaf. Maka 3 di dalam kurung negatif 2 tambah 3. Nah, dalam kurung negatif 2 dikurangi 5. Negatif 3 ditambah dalam kurung negatif 7 ya, hasilnya adalah positif. Lah kok bisa jadi negatif 3 dari mana sih? Karena itu kan 3 dikali negatif 2, negatif 6 ditambah 3, hasilnya adalah negatif 3. Terus berikutnya untuk interval yang tengah ya. Kita ambil sampelnya itu dengan X sama dengan 0. Sehingga nanti akan kita dapatkan itu hasilnya adalah 3 dikali 0 kan 0, tambah 3, 3 dikali negatif 5. Nah, positif kali negatif, hasilnya apa? Negatif. Sehingga untuk interval yang tengahnya ini akan bernilai negatif. Untuk interval yang kanan itu pasti positif. Karena dalam soal ini yang dimintanya itu kurang dari 0 atau negatif, maka untuk interval yang bernilai negatif itu yang mana? Yang tengah, yaitu X lebih besar dari negatif 1, X kurang dari 5. Oke ya, seperti itu penjelasan dari saya. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh adik-adik semua. Sekian dan terima kasih. Bagaimana adik-adik semua tentang video pembelajaran barusan? Semoga dapat dipahami ya dan dapat dimengerti. Tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan, ikuti protokol kesehatan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.